Iran adalah pemegang cadangan gas alam terbesar kedua di dunia, dan cadangan minyak mentah terbesar keempat, di mana jantung komando tertingginya berada di tangan satu orang, Ali Khamenei. Secara militer, Iran telah membangun kota rudal bawah tanah di sepanjang pegunungan Zagros, yang berisi ribuan misil balistik, yang siap meluncur dalam waktu kurang dari 6 menit. Setelah perintah diberikan, data intelijen menunjukkan bahwa Iran memiliki doktrin Dead Hand, atau tangan mati, sebuah sistem otomatis yang akan meluncurkan serangan balasan massal jika kepemimpinan tertinggi mereka dilenyapkan. Jika Ali Khamenei terbunuh, kita tidak hanya membicarakan kematian seorang pemimpin, kita sedang membicarakan aktivasi otomatis dari mesin perang paling mematikan di Timur Tengah. Kematian Ali Khamenei akan langsung memicu penutupan total Selat Hormuz, jalur air paling kritis di dunia, yang dilalui oleh 21 juta barel minyak per hari, atau setara dengan 21% konsumsi minyak global. Faktanya, hanya butuh beberapa kapal tenggelam, atau ranjau laut di titik sempit selat ini, untuk menghentikan seluruh pasokan energi ke Asia dan Eropa, yang akan menyebabkan depresi ekonomi instan. Dalam hitungan jam, harga minyak mentah diprediksi akan menembus $250 per barel, sebuah angka yang akan menghancurkan sistem logistik global, dan memicu inflasi yang tak terkendali di seluruh dunia. Kita sedang melihat sebuah skenario, di mana satu nyawa manusia dihargai dengan stabilitas ekonomi 8 miliar orang lainnya. Secara geopolitik, Iran adalah pemimpin dari poros perlawanan, yang mencakup Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan berbagai milisi kuat di Irak serta Suriah. Berdasarkan data operasional, kelompok-kelompok ini memiliki lebih dari 150.000 roket dan drone, yang siap menghujani wilayah sekutu Amerika Serikat dalam waktu bersamaan. Jika Teheran memberikan sinyal terakhir, terbunuhnya Khamenei adalah sinyal tersebut. Sebuah perintah tanpa suara, yang akan mengubah seluruh kawasan menjadi lautan api dalam satu malam. Inilah fakta keras yang dihindari oleh banyak politisi Barat, bahwa Iran telah merancang sistem pertahanan, yang memastikan jika mereka hancur, maka seluruh kawasan harus hancur bersama mereka. Amerika Serikat dan Israel saat ini menempatkan sistem pertahanan udara mereka pada status siaga tertinggi, karena mereka tahu bahwa Iran memiliki rudal Sejil dan Heibar, yang mampu mencapai Tel Aviv, atau pangkalan militer AS di Qatar, hanya dalam hitungan menit. Faktanya, tidak ada sistem pertahanan udara di dunia, termasuk Iron Dome atau Patriot, yang mampu menahan serangan jenuh dari ribuan rudal, yang diluncurkan secara bersamaan dari berbagai arah. Kematian Khamenei bukan hanya akan memulai perang konvensional, tetapi kemungkinan besar akan memicu penggunaan senjata non-konvensional, sebagai upaya terakhir untuk bertahan. Dunia saat ini sedang berdiri di atas tong mesiu, dengan sumbu yang sangat pendek. Puncak dari realitas ini adalah keterlibatan kekuatan nuklir lainnya. Rusia dan Tiongkok memiliki perjanjian kerja sama strategis komprehensif dengan Iran, yang mencakup bantuan keamanan bersama. Jika Iran diserang secara langsung melalui pembunuhan pemimpin tertingginya, Moskow dan Beijing secara teknis dapat menggunakan hak mereka untuk melakukan intervensi, guna melindungi kepentingan energi dan keamanan mereka di kawasan tersebut. Kita tidak lagi membicarakan perang antara Iran melawan Israel atau Amerika, melainkan perang terbuka antara blok Barat melawan blok Timur. Di tanah Timur Tengah, inilah pintu masuk paling nyata menuju Perang Dunia Ketiga, yang akan mengakhiri tatanan dunia seperti yang kita kenal selama ini. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang dijaga oleh unit elite Pasdaran, dengan sistem keamanan berlapis-lapis, bisa ditembus oleh serangan mematikan? Faktanya, Iran menggunakan sistem keamanan yang sangat tertutup. Namun teknologi siber dan drone siluman generasi ke-6 milik Barat, telah mencapai tingkat di mana mereka bisa mengeksekusi target, tanpa terdeteksi oleh radar S-300 milik Rusia yang menjaga wilayah Iran. Spekulasi mengarah pada penggunaan artificial intelligence, yang memetakan pola gerakan Khamenei selama berbulan-bulan, untuk mencari celah satu detik. Saat ia berada di luar bunker betonnya, penyelidikan awal akan segera menemukan jejak teknologi
yang hanya dimiliki oleh segelintir negara, dengan anggaran militer raksasa. Di balik detail teknis, motif pembunuhan ini berkaitan erat dengan laporan bahwa Iran telah mencapai pengayaan uranium hingga tingkat 90%, ambang batas yang dibutuhkan untuk membuat bom nuklir. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Israel tidak pernah ragu melakukan operasi militer nekat, seperti operasi Opera di Irak, atau operasi Orchard di Suriah, untuk menghentikan negara lawan memiliki senjata nuklir. Terbunuhnya Khomeini dianggap sebagai cara termurah untuk melumpuhkan program nuklir Iran, tanpa harus melakukan invasi darat yang memakan banyak korban. Namun, sejarah juga membuktikan bahwa setiap tindakan pembunuhan politik di Timur Tengah selalu melahirkan radikalisasi yang jauh lebih besar dan sulit dikendalikan. Tuduhan akan segera mengarah pada keterlibatan agen Mossad atau CIA yang telah melakukan penetrasi mendalam ke dalam lingkaran dalam garda revolusi Iran. Faktanya, beberapa ilmuwan nuklir Iran telah terbunuh sebelumnya di tanah mereka sendiri, menunjukkan betapa rentannya keamanan internal Teheran terhadap infiltrasi asing. Jika Khomeini terbunuh, kemarahan publik Iran tidak hanya akan diarahkan keluar, tetapi juga ke dalam, memicu pembersihan besar-besaran di tubuh pemerintahan, yang akan membuat stabilitas negara tersebut runtuh. Sebuah negara besar yang bersenjata lengkap, namun kehilangan kendali internal, adalah resep paling sempurna untuk bencana nuklir global yang tidak sengaja. Dunia siber akan menjadi medan tempur pertama dalam penyelidikan ini, di mana serangan terhadap infrastruktur penting di AS atau Israel akan terjadi secara masif sebagai balasan awal. Faktanya, Iran memiliki salah satu unit tentara siber terkuat di dunia, yang mampu melumpuhkan jaringan listrik, sistem perbankan, dan kontrol lalu lintas udara di luar negeri. Ini adalah perang yang tidak terlihat, namun dampaknya sangat nyata bagi warga sipil, yang tiba-tiba kehilangan akses ke layanan dasar. Penyelidikan atas kematian Khomeini pada akhirnya akan mengungkap bahwa perang modern tidak lagi hanya soal tentara di lapangan, melainkan soal siapa yang paling mampu menghancurkan sistem saraf digital lawannya. Ketika fakta-fakta penyelidikan mulai terungkap, dunia akan menyadari bahwa operasi ini bukanlah tindakan spontan, melainkan desain besar untuk mengatur ulang peta politik Timur Tengah. Namun, risiko dari desain ini adalah pecahnya kedaulatan negara Iran, yang bisa menyebabkan penyebaran hulu ledak nuklir ke tangan milisi-milisi radikal. Faktanya, mengosongkan kekuasaan di negara seperti Iran, tanpa rencana transisi yang jelas, adalah bunuh diri geopolitik bagi Barat. Pada akhirnya, penyelidikan siapa yang membunuh menjadi tidak relevan, saat rudal pertama mulai melintasi batas negara, sebagai aksi balas dendam yang tak terhindarkan. Iran tidak berdiri sendirian. Mereka adalah jangkar dari perjanjian keamanan strategis dengan Rusia, yang mencakup pasokan teknologi militer mutakhir dan intelijen bersama. Terbunuhnya Khomeini akan memaksa Moskow untuk mengambil tindakan ekstrem. Karena hilangnya Iran, berarti runtuhnya seluruh pengaruh Rusia di wilayah selatan, dan terbukanya celah bagi NATO untuk mendominasi jalur energi Kaspia. Berdasarkan data aliansi militer, Rusia telah menempatkan sistem pertahanan udara S-400 di Suriah, dan beberapa titik di Iran, yang secara otomatis akan terkunci pada setiap target udara milik Barat. Begitu protokol perang diaktifkan, kita sedang melihat mekanisme aliansi otomatis, yang persis seperti pemicu Perang Dunia Pertama, di mana serangan terhadap satu titik akan menyerap kekuatan nuklir lainnya. Secara bersamaan, Tiongkok memiliki kepentingan ekonomi sebesar 400 miliar dolar, yang tertanam dalam proyek infrastruktur dan energi di Iran, melalui perjanjian 25 tahun yang ditandatangani pada ke-2021. Faktanya, Tiongkok bergantung pada minyak Iran, untuk menjaga roda industrinya tetap berputar, tanpa hambatan sanksi Barat. Jika kematian Khomeini memicu ketidakstabilan yang menghentikan aliran minyak, Beijing tidak akan memiliki pilihan, selain mengerahkan armada angkatan laut mereka ke Samudra Hindia dan Teluk Persia, untuk melindungi aset strategisnya. Ini berarti, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kapal induk Tiongkok akan berhadapan langsung dengan kapal induk Amerika Serikat, dalam situasi tempur nyata.
yang memicu eskalasi di luar kendali. Di tingkat regional, kekuatan proksi Iran yang dikenal sebagai poros perlawanan, memiliki kapasitas untuk meluncurkan lebih dari 2.000 roket per hari ke arah titik-titik vital di Timur Tengah. Faktanya, Hizbullah di Lebanon memiliki simpanan rudal presisi yang mampu menghancurkan seluruh infrastruktur listrik dan pelabuhan Israel dalam waktu singkat. Begitu kepemimpinan di Teheran lenyap, komando milisi ini akan beralih ke mode otonom yang jauh lebih radikal dan agresif. Dunia akan menyaksikan serangan serentak di 5 front berbeda: Lebanon, Suriah, Irak, Yaman, dan Gaza, yang akan membuat sistem pertahanan udara tercanggih sekalipun mengalami kegagalan fungsi akibat beban serangan yang melampaui batas kapasitasnya. Neiro secara teknis akan terseret ke dalam konflik ini melalui artikel kelima. Jika pangkalan-pangkalan militer mereka di Turki atau Mediterania terkena imbas serangan balasan Iran, faktanya, Amerika Serikat memiliki lebih dari 40.000 tentara yang tersebar di pangkalan-pangkalan yang berada dalam jangkauan tembak rudal balistik Iran. Begitu darah tentara Amerika atau sekutu Neiro tumpah, tekanan politik di dalam negeri Washington akan memaksa Gedung Putih untuk melakukan serangan balik besar-besaran terhadap infrastruktur kedaulatan Iran. Inilah efek domino yang paling ditakuti. Sebuah lingkaran kekerasan yang tidak lagi mencari solusi diplomatik, melainkan mencari penghancuran total pihak lawan, sebagai satu-satunya cara untuk menang. Puncak dari eskalasi ini adalah pecahnya tatanan dunia multipolar, di mana hukum internasional tidak lagi memiliki taring di hadapan kekuatan senjata. Faktanya, PBB akan lumpuh total, karena hak veto dari Rusia dan Tiongkok di Dewan Keamanan akan memblokir setiap upaya resolusi Barat. Dan sebaliknya, dunia akan terbelah menjadi 2 blok besar yang bersenjata nuklir. Blok Barat Neiro, melawan blok Timur Iran Rusia Tiongkok. Kematian Ali Khamenei bukan lagi soal urusan dalam negeri Iran, melainkan lonceng kematian bagi perdamaian global, yang selama ini kita anggap sebagai standar hidup normal. Indonesia adalah negara pengimpor minyak mentah bersih, net oil importer, yang sangat rentan terhadap guncangan harga energi global. Jika konflik Iran meledak, harga minyak mentah diprediksi akan menembus angka psikologis 200 hingga 250 dolar per barel, yang secara otomatis akan menghancurkan anggaran subsidi BBM di APBN kita. Dampak instannya adalah kenaikan harga Pertalite dan solar, yang bisa mencapai 3 kali lipat, yang kemudian akan memicu kenaikan biaya logistik untuk seluruh distribusi bahan pokok di tanah air. Perang di Teheran akan hadir di meja makan setiap rumah tangga Indonesia, dalam bentuk kenaikan harga beras, telur, dan minyak goreng, yang tidak masuk akal. Secara ekonomi, nilai tukar rupiah akan mengalami tekanan hebat, karena investor akan segera menarik modalnya dari negara berkembang, menuju aset aman atau safe haven, seperti emas dan dolar as. Faktanya, dalam setiap krisis geopolitik besar, rupiah selalu menjadi mata uang yang paling terdampak. Dan dalam skenario Perang Dunia Ketiga, nilai tukar bisa merosot hingga level yang jauh lebih parah daripada krisis ke-1998. Ini akan menyebabkan biaya utang luar negeri kita membengkak, dan industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor akan mengalami kebangkrutan massal. Kita sedang membicarakan potensi depresi ekonomi nasional yang dipicu oleh konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya. Data perdagangan menunjukkan bahwa jalur maritim di sekitar Selat Hormuz mengangkut sebagian besar kebutuhan energi untuk industri besar di Asia, yang juga menjadi mitra dagang utama Indonesia. Jika industri di Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan melambat karena krisis energi, maka permintaan ekspor komoditas kita, seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit, akan jatuh drastis. Faktanya, ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kesehatan ekonomi Asia Timur. Jika mereka lumpuh, maka mesin pertumbuhan ekonomi kita akan ikut berhenti. Inilah realitas dari globalisasi. Tidak ada satupun sudut di Nusantara yang akan aman dari radiasi ekonomi akibat ledakan perang di Timur Tengah. Secara sosial, polarisasi di media sosial akan meningkat tajam,
Seiring dengan masuknya arus informasi dan propaganda dari kedua belah pihak yang bertikai, faktanya, isu Timur Tengah selalu memiliki resonansi emosional yang sangat kuat di Indonesia, dan kematian seorang pemimpin seperti Khomeini bisa memicu gelombang protes, atau bahkan gesekan horizontal di dalam negeri. Ketegangan ini dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk menciptakan ketidakstabilan yang mengancam persatuan nasional. Kita tidak hanya berperang melawan kenaikan harga barang, tapi kita juga akan berperang melawan narasi yang memecah belah bangsa. Di tengah krisis global, puncak dari dampak nasional ini adalah ancaman terhadap ketahanan pangan dan energi jangka panjang. Bagi 280 juta rakyat Indonesia, faktanya, jika perang meluas menjadi konflik global, jalur perdagangan internasional akan lumpuh, dan pasokan pupuk serta gandum global akan terhenti. Mengingat keterlibatan Rusia dalam konflik tersebut, Indonesia bisa menghadapi krisis pangan yang nyata, jika kita tidak memiliki kemandirian produksi. Di tengah isolasi ekonomi dunia, Perang Dunia Ketiga bukan hanya soal ledakan nuklir, tapi soal perjuangan untuk bertahan hidup, di tengah kelaparan, dan kemiskinan sistemik, yang merata di seluruh pelosok negeri. Sejarah dunia selalu membuktikan bahwa pembunuhan politik terhadap pemimpin besar tidak pernah menyelesaikan masalah, melainkan hanya mengubah bentuk konflik menjadi sesuatu yang lebih ganas dan tidak terduga. Terbunuhnya Ely Khomeini akan menjadi bukti nyata kegagalan diplomasi internasional dan kembalinya dunia ke era anarki total, di mana kekuatan militer menjadi satu-satunya hukum yang diakui. Data dari berbagai simulasi perang menunjukkan bahwa sekali senjata nuklir digunakan dalam sebuah konflik global, peluang keberlanjutan peradaban manusia akan turun hingga di bawah 10%. Kita sedang mempertaruhkan ribuan tahun kemajuan manusia hanya demi ambisi geopolitik sesaat. Secara strategis, kematian sang pemimpin Iran adalah bukti bahwa teknologi pembunuh saat ini telah melampaui kemampuan moral manusia untuk mengendalikannya. Faktanya, penggunaan drone AI dan serangan siber untuk melenyapkan kepala negara adalah tindakan yang membuka kotak Pandora, di mana tidak ada satupun pemimpin dunia yang akan merasa aman lagi di masa depan. Hal ini akan memicu perlombaan senjata yang lebih gila dan paranoia tingkat tinggi, yang membuat perdamaian menjadi komoditas yang hampir mustahil untuk ditemukan. Dunia akan berubah menjadi benteng-benteng pertahanan yang saling mencurigai, menghancurkan impian tentang globalisasi yang terbuka dan makmur. Indonesia, dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, memiliki tanggung jawab moral yang berat untuk menjadi penengah sebelum domino terakhir jatuh. Faktanya, sebagai pemimpin di kawasan ASEAN dan suara penting di Global South, posisi Indonesia sangat krusial untuk menuntut deeskalasi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Namun, tanpa kekuatan ekonomi dan militer yang mandiri, suara kita akan sulit didengar. Di tengah deru mesin perang kekuatan besar, kita harus belajar bahwa kedaulatan bukan hanya soal diplomasi di atas kertas, tapi soal kemampuan untuk tetap berdiri tegak saat badai ekonomi dan militer menghantam dunia. Puncak dari pembahasan ini adalah kesadaran bahwa Perang Dunia Ketiga bukanlah sesuatu yang bisa dimenangkan oleh siapapun. Faktanya, dalam perang nuklir atau perang total antar kekuatan besar, yang kalah akan hancur, dan yang menang akan mewarisi dunia yang tidak lagi layak huni. Kematian Ely Khomeini hanyalah sebuah pemantik, namun bahan bakarnya adalah ego, keserakahan, dan ketidakmampuan kita untuk melihat manusia lain sebagai sesama penghuni planet yang rapuh ini. Kita harus berhenti bermain-main dengan api di Timur Tengah, sebelum api tersebut membakar rumah kita sendiri. Di Asia Tenggara, sebagai penutup, Geonusa Journal ingin menegaskan bahwa fakta-fakta yang disajikan di sini adalah peringatan keras bagi kita semua untuk tetap kritis dan waspada. Jangan pernah menganggap perang adalah sesuatu yang jauh. Karena di era digital dan ekonomi terintegrasi, setiap peluru yang ditembakkan di Teheran akan berdampak pada nasib anak cucu kita di sini. Mari kita terus mendorong dialog dan kemanusiaan di atas kepentingan sempit kekuatan hegemoni. Terima kasih telah menyimak pembahasan maraton ini.
Pastikan Anda tetap terinformasi, tetap rasional, dan mari kita jaga kedaulatan bangsa kita, di tengah ketidakpastian dunia, yang semakin mencekam.